Pertama, Isra Mi'raj. Kedua, sedang 40 hari Al-Qur'an Surah Al-Naf'ah Marzuki. Dan ketiga, tawakuf taklim syahriyah. Para ibu sekalian, Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul amal ahabbu ilallahi, mana perbuatan Allah cintai? Langsung Nabi jawab, qala as-salatu fi waqtiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Summa ayyun ya Rasulullah. Berikutnya apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, apalagi kata pertanyaan itu, langsung Nabi jawab, al-jihad fi sabilillah. Para ibu sekalian, ini tiga perbuatan Allah cintai. Pertama, as-salatu fi waqtiha. Kedua, birrul walidain. Ketika al-jihad fi sabilillah. Dan tiga perbuatan ini berarti ada tiga hak di situ yang harus kita laksanakan. Pertama, hak Allah. Kedua, hak kedua orang tua kita. Dan ketiga, hak agama kita, agama Islam. Pertama, hak Allah. As-salatu fi waqtiha. Para ibu sekalian, limaza sumiyat bis salati? Kenapa namakan salat? Silatun baina abdi wa rabbi. Hubungan antara hamba dengan Tuhannya, maka dikatakan salat. Ketika hamba enggak salat, tentunya enggak pernah silah kepada Allah, hubungan sama Allah. Sama halnya, saya contohkan ini. Seorang anak enggak pernah datang ke orang tuanya, karena durhaka pada orang tua. Keberkahan di tangan orang tua kita yang kita cari. Rajin datang ke orang tua kita, kapan saja tentunya. Kita ingin berkah ilmu kita. Terakhir dia dikatakan kepada para guru-guru kita. Andai kata guru lupa dengan murid, yang salah bukan gurunya. Siapa yang salah? Murid yang salah. Kan gak pernah datang ke rumahku. Usilah kita sama manusia dipentingkan, baik pada orang tua kita, apalagi juga pada guru-guru kita. Tawakuf ibu sekalian, buat apa kita ini? Kalau ibu datang ke rumah guru-guru semuanya gak bisa datang. Pengen ke rumah saya cuma harapan, jauh tempatnya. Ya. Susah Hatifah demikian pula jauh ibu sekalian Bekasi dari sini. Tambah macet dan terjadi di mana-mana. Untuk datang ke sini, alhamdulillah. Para ibu sekalian, silatun ali wa rabbi, namanya salat, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Salat itu penting buat kita. Pertama, as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Akan runtuh agama kita, akan hancur agama kita kalau sudah mulai kita jarang salat, silah kepada Allah dan salat. Iman agama kita dan salat agama.
Kita punya gedung ini, alhamdulillah, mewah gedung kita ini, kokoh bangunannya. Lihat apanya? Tiangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, as-salah qabulul a'mal. Kan tadi oleh Ustazah Hajah Nur Badriyah, salat ini perbuatan kita. Bagaimana haji kita, umrah kita, puasa kita tergantung salat. Ketika ada orang yang berkali-kali pergi haji dan umrah bahkan, kalau sholatnya tidak dilaksanakan, gak ada artinya dia punya ibadah itu. Orang kaya bangga dengan haji, orang kaya bangga dengan umrahnya, tapi sholatnya tidak dilaksanakan itu. Bagusan tentunya orang biasa, pengen haji, pengen umrah, pengen, tapi masalahnya gak bisa umrah, bisa haji karena pakan dananya yang gak ada rajin sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu sekalian, sholat yang khusyuk, bukan hanya sekedar sholat saja dilaksanakan. Innamas sholat bitakhushu'in wa tadarru'in. Salat yang khusyuk, bukan main-main. Tadarru' minta pada Allah ketika salat itu, doa pada Allah. So bacaan kita waktu salat kita adalah doa kita dengan Subhanahu wa ta'ala. Tadarru' kita dengan Allah. Yang keempat, salat paling bagus berjamaah. Pahalanya 27 kali lipat dengan tuntutan sembahyang sendiri. Dari sini apa artinya berjamaah itu? Kesatuan persatuan kita umat Islam jangan sampai terpecah belah. Lihat sholatnya selalu berjamaah terus. Ini perintah Allah. Melalui sholat kita berjamaah tadi itu. Mari jaga kesatuan persatuan kita. Ini yang pertama, hak Allah kita laksanakan dalam sholat. Yang kedua, hakul walidain. Hak kedua orang tua kita juga ada dalam hadis tadi, birrul walidain. Para ibu sekalian, kalau hari ini kita undang oleh Sahibatul Bait acara sudah ke 40 hari almarhumah Ustazah Hajah Marfu'ah Marzuki. Ini hakul walidain buat siapa? Anak-anaknya terutama tentunya. Nabi Isra Mi'raj di langit yang pertama, langit yang ketujuh, tiap pintu langit terbuka, diterima Nabi oleh para al-anbiya yang dahulu beliau. Masuk pintu yang pertama itu sekalian, disambung Nabi Adam. Terus begitu sampai pintu yang ketujuh, semuanya ada Nabi yang di situ. Padahal tulang ambil sudah meninggal dunia semua. Nabi Adam sudah tidak ada, Nabi Musa sudah tidak ada. Tapi ketika Nabi kita datang ke langit itu, diterima oleh mereka itu. Ini apa artinya? Enggak kursulan kita yang hidup sampai berpulang ke rahmatullah. Hanya bedanya ini, kalau kita sampai kita bil jasad kita, ibu kelihatan saya kelihatan ibu-ibu semua. Pandang Ustazah hati ibu sekalian bil jasad, tapi dengan almarhumah birruh beliau, ruh gak nampak dari kita, tapi bisa melihat kita. Kalau Nabi kita ibu sekalian boleh jadi Rasulullah, ketemu dengan Nabi Adam dan Nabi Musa, Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, ketika pintu langit terbuka tadi. Kita bukan Rasul Muhammad. Hari ini kita datang kemari, almarhumah Ustazah Hajah Marfu'ah gak kelihatan, tapi dia lihatin kita semua.
Alhamdulillah. Pada datang orang-orang yang bisa datang pengajian yang bulannya. Alhamdulillah. Saudara Latifah datang, ibu sekalian, dan lain-lainnya. Itu kata beliau. Tadi kita bisa melihat beliau jasanya. Makanya para ibu sekalian, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat dari Baduy orang itu, ini kewajiban anak kepada orang tua. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abana ba'da wafatihi. Apakah Anda sudah meninggal dunia orang tua? Masih ada hubungan saya pada mereka itu? Ada. Bagaimana caranya? Yang pertama, as-sholatu alaihim. Masih ada mayitnya, masih ada jasadnya, itu sekalian dimakamkan, sholatkan. Yang terjadi kebanyakan orang meninggal dunia diundang bersekian banyak menyembahyankan jenazah, anaknya gak ada yang datang menyembahyankan. Bukan sedih bahkan ibu, udah mulai ngitung-ngitung kira-kira apa warisannya akan saya terima. Itu kebanyakan. As-sholatu alaihim. Kedua, wal istighfaru lahu. Doakan orang tua kamu supaya Allah terima amal ibadahnya, surga tempatnya. Yang ketiga apa? Wa ikramin sadiqihi. Zaman punya nggak kawan? Punya, itu sekali muliakan kawannya. Jangan putus kawan orang tua kita. Pada pelan rahmatullah nggak disambung oleh anak-anaknya. Wa infazu ahdihi, perjuangannya teruskan. Ini ibu sekalian, anak dua ini ada perjuangan beliau. Kita kenal siapa Haji Marsudi, kita kenal siapa Ibu Haji Aminah, kita kenal siapa Sahaja Saleh Ansari itu. Pertama kan Raja Harapan tentu dikenal semua mereka itu. Dilanjutkan oleh almarhumah, ditinggal oleh beliau. Maka infaz ahdina kewajiban anak-anaknya itu. Berikutnya apa kata Nabi kita? Ini kewajiban wasilaturrahim alternatu solu ilatihi. Jangan sampai kematian obor kita. Begitu meninggal orang tua kita, cucunya kesana nggak pernah lagi berhubungan. Para ibu sekalian, Kiai Sahih Ansari dia makamkan di ujung harap. Di ujung harap Pak aslinya. Misalnya dia marah orang Tambun ibu, dia bawa ke ujung harap Pak, supaya berdampingan sama almarhum pakai Sahih. Itu kan hanya itu saja. Supaya apa? Biar anak-anak dari Tambun jangan berhenti ke ujung harap. Rahim kita akan putus dan meninggalnya orang tua kita. Ini paling tidak ada 5 kewajiban anak kepada orang tua. Para ibu sekalian, hari ini kita 40 hari sedekah untuk guru kita almarhum. Silaturahim itu nggak akan bisa diputuskan. Sering saya katakan, ada silaturahim yaumiyah, ada usbu'iyah, ada syahriyah, ada sanawiyah. Ini pada orang yang berpelang rahmatullah. Yang pertama, silaturahim yaumiyah, doakan mereka, kirimin doa Fatihah pada mereka. Orang telah jalan barzah, gak pengen apa-apa dari masih hidup, pengen adalah yaumiyahnya, doakan. Doa itu berkah. Usbu'iyahnya, mingguannya apa? Ziarahin makamnya, lihat makamnya itu. Kalau kita masih hidup, rumah kita kotor, kita marahin anak kita, tolong bersihkan di rumah. Juga sama halnya mereka dalam barzah, dia akan
lihat bagaimana makomnya itu yang di atas sana. Ada enggak sampahnya? Ada enggak rumputnya? Mari ketika usbu yang datang ke sana kita bersihkan makomnya itu biar bersih. Yang ketiga apa? Seharian, bulanan yang Ibu sekalian. Sedekah kita niatkan buat almarhum. Mudah-mudahan sedekah kita sedikit yang kita limpahkan, sisihkan dari harta kita tiap bulan melimpah kepada mereka. Yang keempat, sanawiyahnya, tahunannya Ibu sekalian, kita halulkan tentunya. Meskipun mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun Ibu, itu adalah merupakan kebiasaan para ulama kita. Dan kita lanjutkan tauhid kita pada mereka itu, baik hariannya, mingguannya, bulannya maupun tahunannya. Para Ibu sekalian, saya pernah katakan, tiap manusia mempunyai 5 alam dan 5 hari. Tiap manusia tanpa terkecuali mempunyai 5 alam dan 5 hari. Apa 5 alam itu? Pertama, alam azal, sudah jadi calon manusia kita. Dari Nabi Adam, kakek kita bersama, dilimpahkan oleh Allah, nih nanti calon manusia sekian banyak. Alam azal dikatakan calon manusia waktu itu. Yang kedua, alam batni dan kandungan emak kita masing-masing. Yang ketiga, alam dunia Ibu sekalian. Yang kedua, yang ketiga, alam dunia. Di dunia sekarang kita akan bersama-sama. Yang keempat, alam barzakh. Nih yang meninggal dunia sekarang belum sampai alam akhirat, ada belum kiamat. Mereka masih berada dalam barzakh, persimpangan antara dunia sama akhirat. Dan kelima, alam akhirat. Itu manusia semua yang mengalami dengan Allah. Yang kedua, 5 hari. Apa 5 hari itu? 1, al-yaum al-maftur. Yang telah lewat, dia akan balik. Kemarin telah lewat, dia akan balik. Tahun kemarin telah lewat, dia akan balik. Al-maftur dikatakan. Yang kedua, al-masyhur. Hari sekarang kita masih bisa makan, kita masih bisa senyum, masih bisa bercanda sama kawan-kawan kita. Al-masyhur hari sekarang kita pakai buat apa gitu. Yang ketiga, al-yawm al-mawrud. Besok kita masih ada Ibu, besok masih ada kita. Belum ada kita enggak tahu. Bisa jadi hari ini kita sama-sama nih jam berapa? Jam 10 lewat Ibu sekalian, ntar jam 4 gimana lah. Hari esok kita enggak tahu. Yang keempat, al-yawm al-maw'ud. Dijanjikan pasti akan datang pada kita. Israel jemput kita. Ketika Israel jemput kita, itu bukan karena umur, bukan. Kalau karena umur, yang tua jalan duluan, yang muda belakangan. Jadi janjikan oleh Allah itu Israel bukan dengan umur, tapi dengan ajal. Ajalnya sampailah hari ini datang Israel menjemput kita, walaupun masih muda padahal. Dan yang terakhir, al-yaum al-mamdud, hari yang panjang nanti di alam baqah. Bagaimana alam baqah itu Allah berikan pada kita, tergantung masyhur hari ini kita pakai buat apa. Buat maksiat, nanti manduknya alam baqahnya neraka tempatnya. Buat pahala yang kita cari sebanyak-banyaknya, manduknya di sana akan surga tempatnya. Maka 2 tempat nanti manduk, imma fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Sebagian surga, sebagian neraka, tergantung hari sekarang kita pakai buat apa. Para Ibu sekalian,
Kalau bicara mengenai umur manusia ini panjangnya, Masya Allah. Baik, kita singkat saja. Hari ini kita sudah 40 hari sudah Haja Marfu'ah Marzuqah mengenang beliau. Ketika kita mengadakan acara, apakah 10 hari, apakah 40 hari, apa 100 hari, setahun, yang kita kenang adalah kebaikan daripada yang telah berperan rahmatullah. Apa kata Rasulullah? Qulu mahasina mauta. Sebut kebaikan antara meninggal pada kamu sekalian. Kita kenal man hiya almarhumah. Siapa almarhumah? Satu, namanya Marfu'ah. Makanya ibu kalau punya anak namanya bagus, ibu ya. Kalau dikatakan al-ismu doa, nama serta berdoa, tanamakan anak kita ini supaya sesuatu apa yang kita harapkan anak kita ini. Namanya cukup bagus, Marfu'ah. Kalau hadis ibu, kalau hadis marfu paling tinggi sudah. Marfu'ah itu apa artinya? Orang yang terhormat, orang yang pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, itu marfu'ah. Lihat sekali. Almarhumah itu namanya marfu'ah ibu. Tingginya semua Allah berikan ketinggian kepada beliau. Satu, tinggi nasabnya. Anak siapa dia? Siapa suaminya ibu sekalian? Marfu'ah juga nasab. Yang kedua, marfu'ah apanya? Akhlaknya. Akhlaknya itu. Pernah ibu lihat saudara marfu'ah marah-marah? Gak banyak bicara beliau. Senyumnya yang banyak itu. Kawannya di mana saja ada. Rajin terustaqi. Itu adalah marfu'ah dari segi akhlak beliau. Yang ketiga, marfu'ah bil ilmu. Ilmu beliau tinggi sekali. Allah tabaraka. Beliau dulu di Kairo sama-sama saya. Mungkin beda umurnya. Ketika saya belum pernah ke Mesir, jalanlah di antara murid saya waktu itu. Dia nyusul saya ke Kairo sesuai Atifah bersama-sama kami di Kairo. Orang yang ilmunya tinggi, orang ilmunya luas, marfu'ah bil ilmu beliau. Yang keempat, marfu'ah bil amal. Perbuatan beliau sekalian, Masya Allah, kepada Allah, ini an-nadwah. An-nadwah ini adalah amal ibadah, amal perbuatan beliau, amaliyah beliau. Ini kalau saya perhatikan marfu'ah beliau itu begitu banyak. Baik marfu'ah bil nasab, marfu'ah bil akhlak, marfu'ah bil ilmu, marfu'ah bil amal, belum lagi yang lain-lainnya tentu. Itu yang kita kenal pada beliau. Yang kedua ini meninggalkan anak-anak yang soleh dan yang soleh. Lihat anak-anak kita. Ibu punya anak? Sama nggak dengan anak almarhumah? Ustazah Nurul Badriyah itu. Ini dulu ketika di Kairo ibu sekalian yang suka saya ajak main-main ibu. Ustazah Atifah punya anak kayak ibu Tawakil. Saya punya anak Nurul Badriyah ibu panggil nunun gitu ibu ya. Dulu ketika saya masih di Kairo, dia sekarang dia. Kiai Sauki demikian juga, yang lain demikian juga. Ini marfu'ah betul-betul. Yang boleh kita lihat kelebihan beliau pada kita. Uzkuru mahasina mauta. Sebut kebaikan orang berperan rahmatullah, jangan kekurangan. Sekarang buat kita yang masih hidup ibu, kita masih ingin panjang umur itu. Kafa bil mauti
mati wa izan, kata Rasulullah. Cukuplah kematian sebagai pelajaran buat kamu. Saudara Marfa itu sekarang penyakitnya demikian berat. Acara kita di akhir beliau ini kan pernah pengen mengundang para ustaz dan ustazah ya. Di sini kita bersama-sama. Biar itu bersama-sama kita ibu sekalian. Sekian puluh hari kemudian Allah panggil beliau, Allah panggil beliau, Allah jemput beliau. Para ibu sekalian, kita kapan Allah panggil? Tahu kita? Tidak. Kita enggak tahu. Pengen cepat dipanggil. Ibu saya tanya, pengen cepat dipanggil? Ya pengen. Pelajaran buat kita yang pertama, manusia itu dari tanah akan kembali ke tanah. Itu pelajaran buat kita. Kita dari mana? Dari tanah. Akan kembali ke mana? Ke tanah. Semua pasti begitu. Dan yang kedua, di dunia sementara hidupnya itu enggak lama, 80 tahun Allah berikan pada kita. Udah mulai penyakit berdatangan. Ada orang masih nggak punya penyakit sama sekali. Saudara timpa lihat gitu. Kelihatannya ibu kerja saya, itu juga ibu sekalian. Selalu dia kawal gitu. Takut nanti tengah jalan kita begini jalannya ibu ya. Namanya Allah manusia pasti begitu. Tapi ibu sekalian akan lama sih. Kun fid dunya kategori al-abidu sahil, kata Rasulullah. Engkau di dunia itu orang asing. Kita melewati jalan, dia akan lama di sini. Itu yang kedua. Pelajaran buat kita. Ketiga ibu sekalian, ketika kita berpulang ke rahmat Allah, apa yang kita bawa? Amal kita bawa. Gak ada yang bawa dunia, macam-macam dunia tentunya. Mari kita mumpung masih hidup sekarang ini, siap-siap kita untuk nanti di alam barzakh itu. Ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia adalah ladang penanti kita berakhirat nanti. Ini minimal ibu sekalian ada 3 wa'izah buat kita yang masih hidup. Kenapa kok ada kematian? Ibu, kenapa ada kematian? Ibnu Mas'ud, seorang ulama beliau, Ibnu Mas'ud namanya. Kenapa kok oleh Allah diberikan adanya kematian? Satu kata beliau, biar dunia jangan terlampau penuh. Kalau nggak ada kematian, ibu sekalian sesak dunia. Kepenuhan manusia ibu ya. Itu kata beliau. Dengan bahasa beliau. Miliaran dunia. Penuh dunia itu. Kita mungkin nggak bisa lagi untuk bisa bergerakkan padatnya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua apa kata beliau lagi? Kenapa adanya kematian? Biar Allah adil gitu. Kalau nggak ada kematian enak ada orang yang nggak pernah ibadah pada Allah. Adanya kematian buat Allah berikan kepada orang yang berbuat baik. Nih tempatkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang berbuatnya baik, ini tempatnya. Yang gak baik perbuatannya, sholatnya malas, ibadahnya malas, banyak maksiat, ini tempatnya. Tinggal lihat kita, mau kanan, apa mau kiri. Ketika hari kiamat nanti, kita
saat kita sudah terbang, ibu sekalian, kita akan berkata di mana nanti kita akan saya terima. Filiamin, apa sebelah kanan, apa shimal, apa sebelah kiri. Yang kanan jannah, yang kiri an-nar. Itu yang kedua akan dimasukkan. Adilnya Allah, maka adanya kematian itu. Dia orang yang rajin ibadahnya, Allah berikan yang baik. Yang senang tempatnya surga. Yang harus ibadahnya kasih neraka. Paling tidak mampir di mana? Di neraka. Yang ketiga, ibu sekalian, kenapa adanya kematian untuk memasuki regenerasi? Regenerasi. Kalau saja marfu'ah masih ada terus ibu sekalian, anak kan nggak mau. Ya Pak ya. Ustazah Nurul ibu sekalian berarti saya nggak pernah lihat sama-sama kita itu. Alhamdulillah sekarang selalu bersama-sama kita terus. Regenerasi. Yang sudah tua Allah panggil duluan. Ya. Kenapa? Karena sudah mulai banyak uzur beliau-beliau itu. Digantikanlah kepada generasi yang masih muda-muda ini. Semoga mudah-mudahan regenerasi ini berjalan dengan berkat Nabiullah ini. Melanjutkan perjuangan daripada kakeknya Haji Marzuki, dilanjutkan oleh saudaranya Marfu'ah, karena dilanjutkan oleh putra putri beliau Kiai Syarif dan Ustazah Nurul. Paham ibu? Acara yang ketiga, tawakuf taklim sahriyah. Tadi kan dikatakan ada 3 acara itu ya. Mi'raj sudah dengan sholat, hak Allah. Yang kedua sekalian, baca sama orang tua sudah sampaikan hakul walidain, kewajiban anak kepada orang tuanya. Sekarang yang ketiga, tawakuf taklim sahriyah. Ibu sekalian, bulan Sya'ban tinggal sebentar lagi habis. Di bulan Sya'ban ini, apa yang banyak harus kita laksanakan? Kepada Allah tentunya puasa dan rajin membaca Al-Quran. Puasa dan rajin membaca Al-Quran. Hadisnya Nabi katakan, "Ma'u abdana bisyami Sya'ban bisyami Ramadan." Bersihkan badan kamu sekalian dengan puasa Sya'ban untuk menghadapi puasa Ramadan. Para ibu, bersihkan badan kita bukan dengan keramas, bukan. Kalau dulu orang tua kita kalau menjelang puasa pada keramas pakai merang, bahkan ibu ya. Sekarang bukan dengan keramas. Na'u abdanaku bisyami Sya'ban bisyami Ramadan. Bersihkan diri kamu, kata Nabi, dan puasa Sya'ban untuk mendapati menghadapi puasa Ramadan. Itu yang pertama dan berpuasa. Hadisnya. Yang kedua ibu, ada seorang sahabat namanya Amr bin Qais. Amr bin Qais itu orang kaya dia itu. Tapi kalau sudah mulai Sya'ban masuk, iza dakhala Sya'ban, kalau sudah mulai datang bulan Sya'ban, Qais tadi apa? Allah kok tidak tokonya ditutup. Dengerin itu yang punya toko, punya warung. Itu Amr bin Qais kalau datang bulan Sya'ban, Allah kok tidak ditutup apanya? Tempat dagangnya itu. Wa tafarragha li qira'atil Qur'an. Dia luangkan waktunya untuk baca Al-Qur'an. Summa qala, berkata Amr bin Qais, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Beruntunglah orang yang bisa membersihkan dirinya belum datang bulan Ramadan. Mari ibu sekalian,
Bukan hanya minta maaf sama kawan-kawan kita saja. Bersihkan diri kita di bulan Syakban ini, bertunggal Ramadan dan dua tadi itu. Pertama besok dan kedua di qiraatil Quran. Selanjutnya apalagi kata Habib bin Thabit, Syakban syahrul qurra'i. Syakban syahrul qurra'i. Syakban adalah bulannya para qori. Jadi kalau bulan Syakban ini Al-Quran enggak dibuka, maka namanya bukan bulan Syakban. Syakban syahrul qurra'i. Syakban adalah bulan orang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan para ibu sekalian, mulai hari ini kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Limaza sumya bis Syakban. Kenapa dikatakan Syakban? Kita saat kullu khair. Cabang-cabang semua kebaikan. Apapun kebaikan yang baik-baik, banyak kita perbuat, laksanakan di Syakban ini. Tangan murah di bulan Syakban. Baca Al-Quran di bulan Syakban. Berpuasa di bulan Syakban. Silaturahim di bulan Syakban. Marah yang ada di Syakban ini. Jangan sampai kita hadap Ramadan berkadang kita marah dan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan para ibu sekalian, harapan tadi oleh ustazah kita, Ustazah Nurul Badriyah, Allah berikan kepada kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersama para ibu, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur. Kita bisa kembali lagi nanti hadir di tanggung jawab kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya punya khilaf, kalau saya punya salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, boleh baju hitam, boleh pakai baju warnanya hitam, tapi hatinya yang bersih. Insya Allah. Ketemu lagi para ibu dari tahun Rabu besok kita ya khair bisa insya Allah. Mudah-mudahan sehat dan tidak ada halangan kebanjiran, mudah-mudahan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.